Saudara siap diberkati Tuhan? Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya orang benar hidup. Dari kitab Habakuk. Masih ingat? Habakuk berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada. Yang dimaksud dengan orang yang membusungkan dada adalah orang yang sombong. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Dengan kata lain, orang yang sombong tidak bisa hidup dengan imannya. Kenapa? Karena orang yang sombong selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri, apa gunanya iman? Betul? Apa gunanya iman? Dan kita sudah melihat contoh yang terbaik yang kita bisa lihat dari orang yang sombong, yang membusungkan dada, yang tidak bisa hidup oleh imannya. Contoh yang terbaik dalam Alkitab adalah orang-orang Yahudi pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak mau percaya sama Yesus. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka sombong. Mereka merasa dirinya benar. Mereka punya kebenaran sendiri. Dan kita sudah begitu banyak melihat dalam Alkitab, contohnya waktu Yesus mengajar, mereka tidak mau percaya sama Yesus. Sombong. Waktu Yesus bikin mujizat, mereka merasa terancam. Karena ada orang lain yang lebih hebat daripada mereka. Apa yang terjadi? Mereka merancangkan yang jahat sama Yesus. Mereka mau membunuh Yesus. Itu sebabnya Habakuk berkata, orang yang sombong, orang yang tidak lurus, orang yang sombong, orang yang membusungkan dada adalah orang yang tidak lurus hatinya. Tetapi Habakuk juga berkata, orang benar akan hidup oleh imannya, percayanya. Jadi orang yang sombong tidak bisa hidup dengan imannya. Untuk bisa hidup dengan iman, dibutuhkan kerendahan hati. Kita juga sudah lihat contohnya minggu yang lalu. Ada seorang perwira Romawi yang datang sama Yesus, memberitahukan hambanya yang sakit di rumah. Yesus mau datang ke rumah perwira ini. Tapi perwira ini berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini yang namanya kerendahan hati. Betul? Katakan sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit di rumah akan sembuh. Ini yang namanya iman. Saudara bisa lihat hubungan antara kerendahan hati dengan iman? Kerendahan hati dan iman berjalan bersama-sama. Kemudian Yesus berkata, iman sebesar ini tidak aku jumpai di antara orang Israel. Terjadilah seperti yang kau percaya. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga hambanya yang sakit di rumah sembuh. Amin. Ada lagi seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang sakit karena kerasukan setan. Dia bawa anaknya kepada Yesus. Dan dia mendesak Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus berkata begini, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi dia terus mendesak Yesus. Dan Yesus berkata, tidak baik mengambil roti. Roti berbicara tentang kesembuhan. Betul? Tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilempar kepada anjing. Tapi ibu ini merendahkan dirinya. Dia merendah. Dia berkata begini, benar Tuhan, anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus berkata, hai ibu besar imanmu, terjadilah kepadamu apa yang kau percaya, anaknya sembuh. Kerendahan hati dan iman berjalan bersama-sama. Tetapi kesombongan, merasa dirinya benar, tidak bisa berjalan bersama-sama dengan iman. Itu sebabnya saya selalu pesan sama saudara, jangan sombong, jangan andalkan kekuatanmu. Amin. Rendahkan dirimu, rendah hati, miliki kerendahan hati, andalkan Tuhan, dan imanmu akan bekerja sempurna. Jadi kita bisa melihat dengan sangat jelas kontras perbedaan antara orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat, yang mengandalkan kekuatannya, sombong, merasa dirinya benar, dengan orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Hidup dengan iman, sangat kontras sekali. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara kembali, supaya saudara bisa melihat pengertian apa yang saudara miliki selama ini tentang hukum Taurat dan tentang kasih karunia. Ini sangat mempengaruhi hidupmu. Antara saudara berbuah bagi maut atau berbuah bagi Allah, antara saudara masih hidup dalam kutuk atau saudara masih hidup dalam berkat. Ini sangat penting sekali. Semuanya tergantung dari pengertian saudara tentang hukum Taurat dan tentang kasih karunia. Saudara siap diberkati? Amin.
Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Paulus berkata, saudara sudah mati bagi hukum Taurat. Nggak ada yang bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Apa artinya mati? Apa artinya mati? Mati artinya tidak ada respon. Kalau saudara pergi ke Pondok Rangon, ada begitu banyak orang mati di sana, udah dikubur. Kalau saudara ngomong sama mereka, ada respon? Tidak ada. Tidak ada respon. Mati artinya tidak ada respon. Saudara sudah mati bagi hukum Taurat. Saudara nggak ada respon lagi sama hukum Taurat. Amin. Mungkin saudara berkata, jadi dengan kata saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Mungkin saudara berkata, kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, nanti orang Kristen bisa hidup seenak-enaknya. No, kamu sudah mati bagi hukum Taurat, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu sekarang menjadi milik orang lain. Milik siapa? Milik Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Pertanyaan saya, kalau sekarang saudara menjadi milik Kristus, sudah mati bagi hukum Taurat, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, apakah saudara akan menghasilkan buah yang lebih buruk dibanding waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat? Karena banyak orang Kristen yang berkata, wah kalau kita nggak hidup lagi di bawah hukum Taurat, nanti hidup kita hancur-hancuran, Pak. Nanti hidup kita seenak-enaknya. Nah, kamu memang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang kamu hidup di bawah yang lain. Kamu milik orang lain. Milik siapa? Milik Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Pertanyaan saya, apakah sekarang ketika saudara menjadi milik Yesus, buah yang saudara hasilkan lebih buruk daripada waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat? Alkitab berkata, kamu sudah mati bagi hukum Taurat, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi agar saudara berbuah bagi Allah. Dan saya percaya ketika saudara menjadi milik Kristus, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, mati bagi hukum Taurat, Alkitab berkata, saudara berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah, saya percaya saudara akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, amin, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan. Ini buah-buah yang saudara hasilkan ketika saudara menjadi milik Kristus. Dan ingat Pak, Bu, yang namanya berbuah butuh proses. Ini yang orang Kristen nggak mau mengerti. Pak, suami saya sudah bertobat jadi Kristen 6 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang kelakuannya masih sama. Bu, butuh proses. Tetap hidup di bawah kasih karunia. Tetap bertumbuh dalam firman kasih karunia. Maka buah-buah yang baik akan muncul. Ada proses. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, ada proses. Amin. Tetap nantikan buahnya. Oke, ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, waktu saudara masih hidup di bawah hukum Taurat, di dalam daging, hawa nafsu dosa, perhatikan baik-baik, yang dirangsang oleh kasih karunia. Oh, nanti kalau hidup di bawah kasih karunia, orang bisa hidup seenak-enaknya. Siap, apa yang merangsang hawa nafsu dosa yang bekerja dalam tubuh saudara? Hukum Taurat. Waktu saudara masih hidup di bawah daging, di dalam daging, di bawah hukum Taurat, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Nah, saya mau saudara mengerti. Pertanyaan saya sekali lagi. Apa yang merangsang hawa nafsu dosa dalam tubuh saudara? Hukum Taurat. Saya mau saudara mengerti, hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu kudus. Tapi hukum Taurat tidak bisa membuat saudara menjadi orang benar. Hukum Taurat tidak bisa membuat saudara jadi kudus. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Justru oleh hukum Taurat, hawa nafsu dosa bekerja di dalam anggota-anggota tubuhmu. Agar apa? Agar kita berbuah bagi
maut. Agar saudara berbuah bagi maut, saudara harus mengerti. Jadi saudara bisa lihat perbedaannya sangat kontras sekali. Tadi dikatakan, waktu saudara menjadi milik Kristus, saudara berbuah bagi Allah. Betul? Kemudian ayat berikutnya mengatakan, waktu saudara hidup dalam daging, hidup dalam hukum Taurat, saudara berbuah bagi apa? Saudara mau pilih yang mana? Hidup di bawah hukum Taurat berbuah bagi maut. Memang berbuah itu butuh proses. Sebagaimana hidup di bawah kasih karunia butuh proses untuk berbuah bagi Allah, menghasilkan buah yang baik, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, butuh proses. Demikian juga hidup di bawah hukum Taurat berbuah bagi maut. Tanpa saudara sadari, lama-lama satu perbagian, bagian demi bagian dalam hidupmu mengalami kematian. Berbuah bagi maut. Saudara masih ingat ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai? Musa naik ke Gunung Sinai. Dia menerima 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Dia turun dari Gunung Sinai. Dia baru terima 10 hukum Taurat. Dia turun dari Gunung Sinai. Pemandangan yang pertama yang Musa lihat ketika dia turun dari Gunung Sinai. Ketika ada hukum Taurat di tangannya. Apa yang Musa lihat pertama kali? Mereka melihat anak-anak bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Hukum Taurat baru saja diberikan. Hukum nomor 1 sudah dilanggar. Hukum nomor 1 apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hidup di bawah hukum Taurat berbuah bagi maut. Apa yang terjadi setelah mereka membuat patung anak lembu emas? Alkitab menceritakan 3.000 orang langsung mati. 3.000 orang langsung mati. Hidup di bawah hukum Taurat berbuah bagi maut. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Saudara dan saya sudah dilepaskan dari hukum Taurat. Saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Saudara nggak ada respon lagi bagi hukum Taurat yang membuat saudara berbuah bagi maut. Tapi hari ini saudara menjadi milik Dia, milik Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati untuk berbuah bagi Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya apa? Ketika saudara menjadi milik Kristus, saudara akan menghasilkan gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, begitu penting hal ini untuk saudara mengerti. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya mau mengajak saudara kembali untuk melihat pengertian yang saudara miliki tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Ini sangat penting sekali. Karena ini berbicara tentang berbuah bagi maut dan berbuah bagi Allah. Kapan dikatakan saudara berbuah bagi maut? Ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat. Kapan saudara berbuah bagi Allah? Ketika saudara menjadi milik Kristus. Hidup di bawah kasih karunia. Saudara akan menghasilkan buah-buah bagi Allah. Demikian juga dengan berkat dan kutuk. Demikian juga dengan berkat dan kutuk. Tergantung dari pengertian saudara tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Amin. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengecewakan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulus berkata begini kepada jemaat di Galatia, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi ada Injil yang sebenarnya, ada Injil yang bukan Injil sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan Injil sebenarnya? Injil kasih karunia Kristus. Injil Kristus. Atau Alkitab saudara sering menyebut Injil kasih karunia Allah. Kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Apa itu Injil yang bukan Injil sebenarnya? Injil selain daripada Injil Kristus. Betul? Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Pertanyaan saya, apa latar belakangnya sehingga Paulus menulis begini? Aku heran kenapa kamu lekas berbalik dari Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti suatu Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil. Apa latar belakangnya? Ketika Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Galatia, mereka percaya. Kitab Roma berbicara tentang pembenaran karena iman. Galatia berbicara tentang pengudusan karena iman.
Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Mereka percaya. Mereka dibenarkan karena iman. Setelah Paulus pergi, ada orang-orang yang datang mengacaukan pemberitaan Paulus. Itu sebab Paulus berkata, hanya ada orang yang mau mengacaukan dan memutarbalikkan Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi mereka percaya, mereka dibenarkan karena iman. Paulus juga berbicara tentang pengudusan karena iman, tapi ada orang yang datang berkata begini, kamu memang dibenarkan karena iman, tapi kamu tetap harus hidup kudus. Dan mereka berpikir, caranya untuk hidup kudus adalah dengan melakukan hukum Taurat. Karena orang-orang datang memberikan hukum Taurat kepada mereka. Apa responnya Paulus? Aku heran. Kenapa kamu lekas berbalik daripada dia yang karena kasih karunia Kristus? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sudah kasih tahu sama saudara, hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kasih karunia. Aku heran, kenapa kamu lekas berbalik dari kasih karunia? Dan kembali kepada hukum Taurat. Karena ada orang yang datang memberitakan hukum Taurat. Untuk apa? Mengacaukan pemberitaan Paulus. Dan mengikuti satu Injil yang sebenarnya bukan Injil. Jadi apa Injil yang sesungguhnya? Injil kasih karunia Kristus. Injil kasih karunia Allah. Ini Injil yang sesungguhnya. Ini Injil yang sebenarnya. Tetapi sekarang dunia sudah terbalik. Kalau saudara dan saya memberitakan Injil Kristus, Injil kasih karunia, maka orang-orang akan berkata, ini Injil yang lain. Hiper gospel, apa segala macam. Dunia sudah terbalik. Oke? Jadi Injil yang sesungguhnya adalah Injil apa? Injil kasih karunia Kristus. Injil kasih karunia Allah. Injil Kristus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Dalam hal ini, konteks memutarbalikan Injil Kristus adalah dengan memberikan hukum Taurat. Memberikan hukum Taurat artinya memutarbalikan Injil Kristus. Hati-hati. Saudara mengerti sampai sini? Ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Perhatikan baik-baik apa yang Paulus katakan. Tetapi sekalipun kami, atau ada seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang aku beritakan kepadamu, Injil kasih karunia Kristus, Paulus berkata, terkutuklah dia. Seperti yang aku katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, kalau ada orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kedua, terkutuklah dia. Paulus mengatakan kutuk 2 kali di sini. Double kutuk. Banyak orang Kristen yang berkata, wah Pak, ini mah ayat ini hanya untuk pendeta Pak. Memberitakan Injil. Nah, saudara juga sering memberitakan Injil. Saudara juga sering sharing sama teman-teman saudara. Itu sebabnya saya mau pastikan sama saudara, kalau saudara memberitakan Injil, sharing sama teman saudara, pastikan yang saudara bagikan adalah Injil Kristus. Jangan mencemarkan. Jangan memutarbalikkan. Pastikan yang saudara bagikan adalah Injil Kristus. Paulus berkata ada kutuk sebanyak 2 kali. Dan ini berlaku untuk semua orang percaya. Mungkin saudara berkata, bukankah kita orang percaya tidak lagi hidup di bawah kutuk? Tapi banyak orang lupa, ini kutuk yang ditulis Paulus di dalam perjanjian baru. Dan ini berlaku buat semua orang percaya. Kenapa? Karena Paulus berkata, sekalipun kami. Siapa kami? Paulus, Petrus, Yakobus. Orang-orang percaya. Jadi ini berlaku. Itu sebabnya saya sangat concern sekali sama orang-orang yang menentang Injil kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang buruk bisa terjadi sama mereka. Pertanyaan saya, question, kenapa Tuhan kasih kutuk? Karena Tuhan mengasihi domba-dombanya. Tuhan mau memproteksi domba-dombanya. Kalau sampai ada orang yang mau mengacaukan Injil tentang apa yang sudah anaknya kerjakan di atas kayu salib, maka kutuk akan men-stop mereka. Kalau kutuk men-stop mereka, domba-dombanya terproteksi. Saudara terlindungi.
Itu sebabnya saya sangat concern sekali sama orang-orang yang menentang Injil kasih karunia. Ada double kutuk kalau mereka mau tahu, ada double kutuk. Tapi saya punya kabar baik. Mereka yang menentang Injil kasih karunia, ada kutuk ganda. Tapi buat saudara, buat saya, yang memberitakan Injil yang sesungguhnya, ada berkat ganda buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Tuhan tidak akan pernah mau mentolerir kalau sampai apa yang anaknya kerjakan di atas kayu salib, kabar baik tentang apa yang anak kerjakan, diputar balikan. Tuhan gak pernah mau mentolerir. Saudara tahu betapa luar biasanya seorang bapak memberikan anaknya yang paling dia sayang, yang paling the best yang dia miliki, dia berikan untuk memberikan kabar baik kepada saudara, kepada saya. Betapa mahalnya. Kalau sampai ada orang yang memutar balikan, wow, ini keterlaluan. Itu sebabnya Tuhan gak pernah mau mentolerir. Saya mau saudara mengerti. Amin. Kalau mau memberitakan Injil, beritakan Injil. Full gospel sepenuhnya, jangan dipotong-potong. Jangan dicemarkan. Beritakan Injil yang sesungguhnya. Kalau saudara mulai mencampur adukan, menambah-nambah bumbu, saudara memberitakan Injil yang lain daripada Injil Kristus. Oke, jadi pastikan yang saudara beritakan adalah Injil kasih karunia, Injil Kristus. Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Allah membenarkan saudara, membenarkan saya karena iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan baik-baik. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada siapa? Kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu segala bangsa. Siapa yang dimaksud dengan segala bangsa di sini yang akan diberkati? Keturunannya Abraham. Siapa keturunan Abraham? Saudara dan saya. Amin. Alkitab berkata, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Seberapa banyak di antara saudara yang mau diberkati? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Tuhan memberkati saudara, tidak ada yang bisa menggagalkan berkatnya. Amin. Tuhan akan memberitakan berkatnya datang kepadamu. Bukan kamu yang cari berkat, tapi Tuhan yang memberitakan berkatnya datang kepadamu. Kemanapun kamu melangkah, kamu akan diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi mereka yang hidup dari iman, siapa yang dimaksud dengan mereka yang hidup dari iman? Orang benar. Ingat, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi mereka yang hidup dari iman, siapa? Orang benar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang benar adalah orang yang dibenarkan karena iman. Orang yang dibenarkan karena iman. Orang yang hidup di bawah kasih karunia, yang menjadi milik Yesus. Jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Amin. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi mereka yang hidup oleh iman. Orang benar karena iman. Mereka akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Itu sebabnya saya berharap saudara mengerti hari ini. Kenapa saya selalu menghimbau saudara untuk selalu mendeklarasikan identitasmu dalam Tuhan. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritasmu setiap hari, cari kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran dalam perjanjian baru adalah orang yang dibenarkan karena iman. Setiap pagi saya bangun, Tuhan aku bersyukur. Aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi mereka yang hidup dari iman, orang yang dibenarkan karena iman, mereka akan diberkati bersama-sama dengan semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi setiap hari deklarasikan identitasmu yang baru. Dalam Kristus, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu akan diberkati seperti Abraham diberkati. Bagaimana caranya Abraham diberkati? Caranya sama seperti saudara, mendeklarasikan. Waktu sebelum namanya Abraham, namanya siapa?
Abram. Dia tidak punya anak. Betul? Tuhan sudah kasih penglihatan. Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Seperti bintang di langit. Betul? Kenapa Tuhan memberikan janji dengan memakai keadaan di sekitarnya? Supaya Abraham selalu ingat janji Tuhan. Setiap kali dia lihat di padang pasir, selalu banyak pasir. Setiap kali dia jalan-jalan, dia lihat pasir. Ini keturunan saya, seperti ini. Setiap kali dia lihat ke atas, keturunan saya seperti ini. Tapi semuanya masih di dalam. Belum keluar. Itu sebab Tuhan mengajar kepada Abraham. Ini yang namanya roh iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Tuhan ajarin supaya Abraham berkata-kata. Bagaimana caranya? Tuhan rubah namanya. Dari Abram menjadi apa? Abraham. Apa artinya Abraham? Bapak banyak bangsa. Sekalipun belum punya anak. Waktu dia kenalan sama orang. Siapa namanya? Abraham. Bapak banyak bangsa. Berapa anaknya? Belum ada. Kenalan sama orang. Abraham. Bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Istrinya panggil. Abraham. Bapak banyak bangsa. Air panas sudah siap. Ayo mandi. Abraham. Bapak banyak bangsa. Makanan sudah tersedia. Ayo kita makan. Tetangganya dengar. Ini suami istri gila. Nggak punya anak bilang bapak banyak bangsa. Tapi ini Tuhan ngajarin sama mereka. Memproklamirkan, mendeklarasikan. Amin. Apa yang terjadi ketika mereka berkata, Abraham, bapak banyak bangsa. Apa yang terjadi? Ishak lahir. Buah-buah muncul. Demikian juga dengan saudara, dengan saya. Amin. Deklarasikan setiap hari identitasmu dalam Tuhan. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Sekalipun masih ada dosa, sekalipun masih ada kebiasaan buruk dalam hidupmu, terus perkatakan, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka saya percaya buah-buah yang baik pasti muncul. Kalau hari ini di antara saudara ada yang masih merokok, katakan, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau ada di antara saudara yang masih melakukan kebiasaan yang buruk, katakan setiap hari, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ada begitu banyak kesaksian. Mereka yang masih merokok, mereka yang masih melakukan kebiasaan yang buruk, mereka stop hanya dengan memproklamirkan identitas mereka. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tiba-tiba keinginan merokok hilang. Tiba-tiba keinginan melakukan kebiasaan buruk hilang. Kenapa? Karena Alkitab berkata, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kebenaran karena pemberian. Ketika saudara berkata, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Artinya saudara menerima kebenaran sebagai anugerah. Terus berlimpah setiap hari, perkatakan. Alkitab berkata, mereka akan hidup dan berkuasa. Saudara akan berkuasa dalam hidup ini. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk. Amin. Perkatakan setiap hari. Sekalipun masih ada dosa dalam hidupmu, perkatakan, kamu akan melihat buahnya. Amin, kamu akan melihat buahnya. Buah-buah yang baik pasti muncul. Tapi kebanyakan orang berkata ketika saudara berbuat dosa, orang berkata, kamu harus bertobat. Dan arti bertobat yang ada dalam pikiran mereka kebanyakan adalah stop yang buruk, lakukan yang baik. Yang pada kenyataannya, saudara nggak pernah mampu. Saudara butuh Yesus. Amin. Manusia dengan segala kekuatannya, dengan segala perbuatan, tidak akan pernah mampu menstop kebiasaan yang buruk. Nggak akan pernah mampu. Hanya Yesus yang mampu. Saudara butuh Yesus. Pertanyaan saya, ketika saudara berbuat salah, berbuat dosa, apa yang kamu lakukan? Mengaku dosa? No, saya tidak menentang pengakuan dosa. Di dalam perjanjian lama, saudara mengaku dosa, supaya dosamu diampuni. Tapi dalam perjanjian baru, saudara mengaku dosa, mendeklarasikan, karena dosamu sudah diampuni. Bagaimana kebanyakan orang Kristen mengaku dosa sekarang? Bagaimana caranya orang Kristen mengaku dosa sekarang? Tuhan ampuni saya, Tuhan saya berdosa. Saya janji Tuhan, saya janji saya tidak akan melakukannya lagi. Saya janji Tuhan, saya tidak melakukannya lagi. Saudara bisa lihat, sama sekali tidak melibatkan iman. Hanya melibatkan kekuatan manusia. Saya janji Tuhan, saya janji. Pada kenyataannya akan jatuh lagi. Kenapa? Karena sama sekali tidak melibatkan iman.
Orang benar akan hidup oleh iman. Apa itu iman? Percaya kepada apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Saudara bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur. Semua dosaku sudah ditanggungkan di tubuh anakmu. Sudah dihukum. Sehingga hari ini tidak lagi ada penghukuman buat saya. Dan aku bersyukur Tuhan. Karena apa yang anakmu lakukan di atas kayu salib. Hari ini aku tetap menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Terus perkatakan, sekalipun masih ada dosa, sekalipun masih ada kebaikan, terus perkatakan. Saya percaya, buah yang baik pasti muncul. Amin. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, setiap kali saudara mendeklarasikan saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, saudara akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Hati-hati. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya mau mengajak saudara kembali untuk melihat seberapa besar pengertian yang saudara miliki tentang hukum Taurat dan tentang kasih karunia. Karena ini akan menentukan saudara berbuah bagi Allah atau berbuah bagi maut, hidup di bawah kutuk atau hidup diberkati seperti Abraham. Oke? Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi saudara bisa lihat perbedaannya sangat kontras sekali. Ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah kutuk. Betul? Hidup dari pekerjaan hukum Taurat, saudara hidup di bawah kutuk. Tetapi waktu saudara hidup dari iman, saudara akan diberkati dengan berkatnya Abraham. Amin. Setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, apa itu pekerjaan hukum Taurat? Mengandalkan kekuatan. Di saat saudara hanya mengandalkan kekuatanmu, itulah saatnya saudara hidup di bawah kutuk. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan bergantung kepada manusia. Kamu adalah orang yang benar karena iman. Bagaimana caranya orang benar karena iman hidup? Kita sudah lihat minggu yang lalu. Dalam segala situasi yang kamu hadapi, persoalan, permasalahan yang kamu hadapi, kalau orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia akan mengandalkan kekuatannya. Aduh, kenapa ya saya sakit ya? Aduh, mungkin saya berdosa. Oh, saya harus begini, saya harus begitu supaya saya disembuhkan. Itulah saatnya kamu di bawah kutuk. Tapi orang yang hidupnya karena iman, ketika dia menghadapi situasi, apapun musim hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia buka Alkitabnya. Amin. Dia, Tuhan, aku mau meninjau, aku mau melihat, aku mau menantikan apa yang Tuhan katakan tentang situasi saya. Amin. Dan setiap kali dia melihat firman Tuhan, dan di situ ada janji Tuhan, dia aminkan janji Tuhan. Amin. Karena dia tahu firman-Nya tidak pernah menipu. Sekalipun lambat, tidak akan pernah bertangguh. Dia pegang janji itu, dia berjalan di dalamnya. Dia mengandalkan Tuhan. Dan orang seperti ini adalah orang yang akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Beginilah caranya saudara hidup. Hidup dari iman, saudara akan diberkati dengan berkatnya Abraham. Ketika saudara hidup dari pekerjaan hukum Taurat, itulah saatnya kamu hidup di bawah kutuk. Saya harap hari ini saudara semakin clear, semakin jelas perbedaannya. Amin. Jangan lagi berdiri di atas dua kaki. Tapi saya harap hari ini saudara pindahin kakimu yang sebelah lagi. Semuanya hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup karena iman. Amin. Ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatannya. Nggak ada seorang pun. Nggak ada seorang pun. Semuanya karena apa?
karena iman. Karena apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Itulah dasarnya saudara dibenarkan di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau orang masih berpikir bahwa dia dibenarkan karena perbuatannya, saya mau saudara mengerti, manusia selalu ingin mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Tapi itu sebabnya Habakuk berkata, orang sombong, membusungkan dada. Tapi tidaklah demikian dengan saudara, dengan saya. Orang yang hidupnya dari iman, selalu melihat kepada apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kata hidup di sini dalam bahasa Yunani-nya terjemahannya adalah sao. Bahasa Ibrani-nya hayai. Hidup di sini artinya to have full life, to have real life, to recover from sickness, to recover from disease, to be revived physically. Wow. Orang benar, orang yang dibenarkan karena iman akan memiliki hidup yang sesungguhnya. Akan memiliki hidup yang real. Akan dipulihkan dari penyakitnya, akan dipulihkan dari penderitaan, memiliki hidup yang sehat secara fisik. Yang percaya boleh bilang amin. Sama seperti Abraham. 100 tahun dia berlari. Yang laki-laki, 100 tahun kamu masih berlari. Amin. Yang perempuan, 90 tahun tetap cantik awet muda. Ibu-ibu gak perlu botox. Gak perlu facelift. Amin. Hari ini saudara tahu bagaimana cantik, murah, gratis. Awet muda. Bagaimana caranya? Hidup dari iman. Setiap hari perkatakan, saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara tahu ketika saudara mengatakan demikian, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Saudara memberikan kemuliaan kepada apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. God, thank you Tuhan, thank you. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Karena apa yang Kau lakukan, hari ini saya orang yang dibenarkan karena iman. Saudara memberikan kemuliaan. Amin. To have a full life, to have a real life, to recover from sickness, to recover from disease. Jadi ingat baik-baik, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, mengandalkan kekuatanmu, apa yang terjadi dalam hidupmu? Kamu akan hidup di bawah kutuk. Yang kedua, kamu berbuah bagi maut. Mengerikan. Tapi hari ini biarlah kamu hidup di bawah kasih karunia. Kamu sudah dilepaskan dari hukum Taurat, dibebaskan dari hukum Taurat, dan hari ini kamu menjadi milik Dia. Amin, yaitu milik Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati untuk berbuah bagi siapa? Berbuah bagi Allah. Buah-buah yang kamu hasilkan pasti baik, pasti bagus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, amin, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buahnya pasti muncul, Pak. Bu, memang butuh proses, tapi pasti satu saat buahnya pasti muncul. Dan ketika kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidup sebagai orang benar, hidup dari iman, Alkitab berkata, kamu akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Kamu memiliki hidup yang utuh, hidup yang sesungguhnya, kamu akan dipulihkan dari penyakit, dari penderitaan, dan kamu akan memiliki hidup yang sehat secara fisik. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan hidup di bawah hukum Taurat. No respon. Apa arti no respon? Mati. No respon. Apakah kamu akan hidup seenak-enaknya? No, saya sudah mengerti. Ketika kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah yang lain. Kamu menjadi milik Kristus. Dan ketika kamu menjadi milik Kristus, buah yang dihasilkan lebih baik dibanding waktu kamu hidup di bawah hukum Taurat. Kamu berbuah bagi Allah. Dan lebih daripada itu, kamu akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Jadi tetap hidup dengan iman. Kita sudah belajar bagaimana caranya hidup dengan iman. Habakuk menjelaskan, menjabarkan bagaimana caranya orang benar hidup. Aku mau meninjau, aku mau melihat, dan aku mau menantikan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi dalam segala situasi yang kamu hadapi, dalam setiap musim hidupmu, selalu kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sana? Setiap musim hidupmu selalu ada janji Tuhan di sana. Lihat apa janji Tuhan buat saya. Dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, pandemi, ekonomi lagi menurun, apa janji Tuhan apa buat saya? Cari janji Tuhan di sana. Amin. Kalau ada janji Tuhan di sana, aminkan.
Nantikan penggenapannya. Karena firman Tuhan tidak pernah menipu. Amin. Sekalipun lambat, tidak pernah bertangguh. Akan datang. Itu sebabnya Habakuk berkata, orang benar akan hidup oleh percayanya. Yang percaya boleh bilang amin. Sudah diberkati pagi hari ini? Amin. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kasih karunia. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Hari ini, kebenaran diperoleh oleh setiap orang yang percaya. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat yang merangsang hawa nafsu dosa bekerja dalam tubuh kami sehingga kami berbuah bagi maut. Bahkan kami hidup di bawah kutuk. Engkau telah melepaskan kami dari hukum Taurat. Kami mati bagi hukum Taurat. Dan hari ini kami menjadi milik orang lain. Yaitu milik Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati untuk berbuah bagi Allah. Hari ini kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kami adalah orang yang benar karena iman. Kami hidup dari iman kami. Itu sebabnya dalam segala situasi yang kami hadapi, dalam setiap musim kehidupan kami percaya selalu ada janji Tuhan, selalu ada firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau melihat, kami mau meninjau, kami mau menantikan apa yang Kau katakan kepada kami. Kami mau berjalan di dalamnya. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah menipu. Sekalipun lambat, tidak bertangguh, akan datang. Karena Engkau tahu saatnya penggenapan dalam kehidupan kami. Dan kami mau berjalan di dalamnya Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan di dalamnya, kami percaya kami adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kami hidup dari iman. Maka kami akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi Allah. Dan kami akan diberkati. Sama seperti Abraham diberkati. Karena firman-Mu yang menjanjikan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Orang yang beriman itu. Kami akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Sehat. To have a real life. To have a full life. To recover from sickness. To recover from disease. Biarlah hari ini anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, mereka dipulihkan, disembuhkan. Berikan speedy recovery Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan memiliki hidup yang sehat secara fisik. 100 tahun berlari. 90 tahun Sarah tetap awet muda, cantik. Inilah berkatnya Abraham. Dan kami akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian buat segala sesuatu yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib, menjadikan kami hari ini adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.